Sejak zaman kuno, para filsuf, ilmuwan, dan teolog telah terpesona oleh fenomena kesadaran. Sebuah fenomena yang tampaknya sederhana. Kita sadar, kita berpikir, kita merasakan. Namun, di balik lapisan-lapisan sederhana itu, tersembunyi salah satu misteri terdalam dalam pengetahuan manusia. Apa yang sebenarnya terjadi ketika kita menyadari diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita? Apakah kesadaran hanyalah ilusi yang dihasilkan oleh aktivitas otak, atau ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan mekanisme fisik? Meskipun kita telah membuat kemajuan besar dalam memahami otak manusia dan fungsinya, kesadaran tetap menjadi misteri yang membingungkan. Banyak ilmuwan modern menganggapnya sebagai masalah sulit, the hard problem, istilah yang dipopulerkan oleh filsuf David Chalmers pada 90-an. Kesulitan mendasar terletak pada kenyataan bahwa meskipun kita dapat menjelaskan banyak proses biologis dan neurologis yang terjadi di otak, kita masih belum mengerti bagaimana aktivitas otak yang material dapat menghasilkan pengalaman subjektif. Seperti bagaimana kita merasakan rasa sakit, kebahagiaan, atau warna biru langit. The hard problem of consciousness is the problem of how physical processes in the brain give rise to the subjective experience of the mind and of the world. If you look at the brain from the outside, you see this extraordinary machine. Ilusi atau realitas. Beberapa ahli saraf dan filsuf memandang kesadaran sebagai ilusi, semacam konstruksi otak untuk menyatukan berbagai proses kognitif menjadi satu kesatuan yang tampak koheren. Menurut teori ini, kesadaran adalah seperti antarmuka pengguna yang dirancang untuk mempermudah interaksi dengan dunia, seperti layar komputer yang menyederhanakan sistem kompleks yang terjadi di balik layar. Dalam pandangan ini, perasaan kesadaran sebenarnya tidak lebih dari hasil sampingan dari proses kognitif otak yang sangat canggih. Daniel Dennett, salah satu filsuf terkenal yang mendukung pandangan ini, berpendapat bahwa kesadaran tidak lebih dari trik otak dan pengalaman subjektif hanya ilusi yang dihasilkan oleh interaksi yang sangat rumit di dalam sistem saraf kita. Otak menciptakan narasi kesatuan yang disebut aku, padahal yang sebenarnya terjadi adalah proses yang terpecah-pecah dan terdistribusi di seluruh bagian otak. Namun, tidak semua orang setuju dengan pandangan ini. Banyak yang merasa bahwa menganggap kesadaran sebagai ilusi justru menghindari pertanyaan mendasar. Mengapa ada pengalaman subjektif sama sekali? Bahkan, jika itu adalah ilusi, ilusi itu sendiri tetap merupakan pengalaman subjektif yang menuntut penjelasan. Masalah sulit. David Chalmers, filsuf kontemporer yang mencetuskan istilah masalah sulit, berpendapat bahwa kita harus membedakan antara dua jenis masalah dalam studi kesadaran, masalah mudah dan masalah sulit. Masalah mudah adalah pertanyaan-pertanyaan yang, meskipun kompleks, dapat dijawab dengan pendekatan ilmiah konvensional. Ini termasuk bagaimana otak memproses informasi, bagaimana neuron bekerja, atau bagaimana persepsi sensorik dihasilkan. Dengan teknik seperti pencitraan otak, kita bisa memetakan aktivitas otak dan memahami mekanisme di balik banyak fungsi otak. Namun, masalah sulit adalah bagaimana proses fisik ini menghasilkan pengalaman subjektif, bagaimana sekumpulan neuron yang menembakkan sinyal listrik bisa menciptakan perasaan sakit, cinta, atau warna. Ini adalah pertanyaan yang belum bisa dijawab dan mungkin memerlukan lompatan besar dalam pemahaman ilmiah kita. Kesadaran dan teknologi. Simulasi dan kecerdasan. Buatan pertanyaan tentang kesadaran semakin relevan di era modern dengan perkembangan kecerdasan buatan, AI, dan teknologi simulasi. Saat ini, komputer dapat meniru perilaku manusia dengan sangat baik. Tetapi apakah komputer atau robot bisa benar-benar sadar?
Atau apakah mereka hanya mengikuti algoritma yang sangat canggih tanpa pengalaman subjektif? Ini menimbulkan pertanyaan lebih jauh. Jika kita bisa mereproduksi otak manusia dalam bentuk digital, misalnya melalui simulasi otak yang sempurna, apakah entitas digital tersebut akan memiliki kesadaran? Apakah kesadaran terkait erat dengan bahan biologis? Atau bisa juga muncul dalam substrat lain, seperti mesin atau program komputer? Pertanyaan-pertanyaan ini membawa kita ke debat filosofis yang mendalam tentang hakikat kesadaran. Apakah mungkin bagi AI mengalami perasaan seperti manusia? Jika ya, bagaimana kita akan memperlakukan entitas yang sadar secara digital? Teori kesadaran. Berbagai teori telah diajukan untuk menjelaskan fenomena kesadaran, meskipun belum ada yang secara komprehensif diterima. Teori identitas otak. Teori ini menyatakan bahwa kesadaran sepenuhnya identik dengan aktivitas otak. Tidak ada yang lebih dari sekadar proses neurobiologis. Dalam pandangan ini, pengalaman kesadaran hanyalah hasil dari aktivitas listrik di dalam jaringan neuron. Teori informasi terintegrasi. Diajukan oleh Giulio Tononi, teori ini mengusulkan bahwa kesadaran muncul dari sejauh mana sebuah sistem mampu mengintegrasikan informasi. Semakin banyak informasi yang dapat diolah dan disatukan oleh suatu sistem, semakin tinggi tingkat kesadarannya. Otak manusia, dengan miliaran neuron yang berinteraksi secara kompleks, dianggap memiliki kapasitas luar biasa untuk mengintegrasikan informasi, menghasilkan tingkat kesadaran yang sangat tinggi. Teori kesadaran kuantum. Beberapa teori lebih spekulatif, seperti teori kesadaran kuantum yang dipopulerkan oleh fisikawan Sir Roger Penrose dan anestesiolog Stuart Hameroff. Mereka mengusulkan bahwa kesadaran mungkin melibatkan mekanisme kuantum yang terjadi di dalam mikrotubulus, struktur kecil di dalam sel saraf. Teori ini sangat kontroversial karena melibatkan konsep-konsep dari fisika kuantum yang belum sepenuhnya dipahami, apalagi dalam konteks biologi. Dualisme modern. Beberapa filsuf dan ilmuwan mempertahankan bentuk modern dari dualisme, pandangan bahwa pikiran dan otak adalah dua entitas yang berbeda. Menurut mereka, mungkin ada dimensi non-fisik yang tidak terjangkau oleh sains materialis, dan kesadaran adalah entitas yang terpisah dari materi. Masa depan penelitian kesadaran. Meski begitu banyak yang belum diketahui, penelitian tentang kesadaran terus berkembang. Teknologi pencitraan otak semakin maju, memungkinkan kita untuk lebih memahami hubungan antara aktivitas otak dan pengalaman subjektif. Di saat yang sama, kolaborasi antara ilmu saraf, fisika, dan filsafat semakin mengarah pada eksplorasi yang lebih mendalam tentang sifat fundamental dari kesadaran. Namun, tantangan terbesar mungkin adalah bagaimana menjembatani kesenjangan antara subjektivitas dan objektivitas, antara pengalaman langsung yang kita rasakan dan dunia fisik yang bisa kita ukur dan jelaskan. Mungkin dalam dekade mendatang, kita akan menemukan wawasan baru yang mengungkap misteri ini. Atau mungkin kesadaran akan tetap menjadi teka-teki abadi yang terus menantang batas pemahaman manusia.